udah mulai Pak. Let's go. Indro Harjodikoro hadir di Sofi Navitax. Kita tepuk tangan dulu. Ini orang harus kita kejar sampai ke Seminyak. Karena ternyata dia sampai di Bali terus diam-diam baik, pas sudah mau pulang malah ketahuan, jadi kita hadang dulu di Seminyak. Makasih untuk waktunya ya Bapak Indro ya. Saya juga ini nggak rencana liburan sebenarnya. Ini tadinya rencananya ngapain ke Bali akhir tahun sampai Gara-gara awal tahun? ngelihat saya ada ya untuk cerita buatnya ke sini ya. Itu kemarin itu saya ada coaching klinik untuk court bass. Court bass, oke. Di Jogja. Ya. Kemudian besoknya tuh di Surabaya. Acara court 30 tahun court Indonesia itu di Surabaya. Terus si Naya istri saya lihat, "Bi, ini tol ke Banyuwangi udah dibuka, ke Bali yuk," gitu. Bablas. Terus, oh iya ya. Terus anak-anak baru satu yang ikut, yang satu masih kuliah. Akhirnya nyusul ke Surabaya, naik bus, baru kita jalan ke sini. Jalan darat. Jadi nggak rencana liburan. Oh ini super random? Iya. Serius? Terus itu pun tanggal 22. Akhirnya dia mau ke Bali, mau ya udah dia nyusul naik bus setelah acara kuliah. Ternyata tolnya baru sampai Kerasaan loh. Jadi masih jauh. Ada pohon tumbang, terus kita ke desa-desa gitu nyari jalan. Tapi ya lancar, nyebrang lancar. Akhirnya sampailah di Bali. Baru sekali naik mobil. Ke Bali? Iya. Oh, dan ini berarti masih harus nyetir ke Iya. Jakarta dong pulangnya? Tapi nanti mampir-mampir di Surabaya, terus nginep dulu di mana gitu. Oh, jadi nggak langsung bablas ya? Iya. Tapi gimana ya, aku sebagai ibu-ibu langsung terbersit emosionalnya. Nah. Lu seneng gak sih? Ini kan anak-anak udah gede, dua-duanya udah kuliah. Sebenarnya kita ini punya musim hidup yang mirip, yaitu katanya sarang kosong, ya kan? Yeah. Empty nest. Yang mana gue nggak suka sama bahasa itu. Gue selalu bilang sama penonton gue, it's not an empty nest, it's a bird launcher. Lo nge-launch burung yang udah kita didik dan kita bekal ini kan. Terus tiba-tiba random karena Mbak Naya bilang ini kayaknya tol udah dibuka, malah jadi bisa road trip Bareng-bareng. bareng-bareng. Itu luar biasa, itu udah atas berkat rahmat Allah. Allah aja ya. Kalau kata anak sekarang, Cila, kan kita sekarang ngelihatnya apa-apa sosmed ya katanya ya. Ini namanya core memory, tahu nggak? Oh, gitu bahasa anak sekarang tuh katanya core memory. Si. Itu adalah memori-memori yang penting gitu untuk kita ingat selamanya. Anak-anak ingat, kita gitu. juga ingat karena betul. Ya kan? Bisa juga. Soalnya kan setelah ini kita nggak tahu ya, setelah mereka udah lulus kuliah terus kerja terus diambil orang. Nah. Kamu enak laki, aku deh cewek dua-duanya. Nggak gitu juga loh. Kalau misalnya nih kayak contohnya ya, suami saya ya, coba deh Pongki. Kan orang tuanya kan di Malang terus pindah ke Jogja kan. Iya. Lama bininya malah dibawa ke Jakarta terus ke Bali. Ternyata aku dulu mikir gini, kenapa sih waktu kita nikah dulu ibu, maksudnya mertua aku, kenapa sih ibuku nangisnya sehebat ibuku, mertuaku kok sehebat ibuku nangisnya gitu kan? Kan aku yang perempuan, dia kan laki-laki, you will always have him gitu kan? Iya. Ternyata nggak gitu. Enggak ya, ternyata. Oke. Ternyata Ya saya nggak tahu, saya nggak pernah punya anak laki. Saya juga belum pernah punya anak perempuan, berarti nanti ini ya aku dapat mantu, you dapat mantu laki ya. Speaking of which, tadi pas ketemu di depan itu ketemu istrinya Mas Indro dan Mbak Naya bilang gini, Sof inget gak sih terakhir ini aneh sih, terakhir kita ketemu kok udah lama banget, ulang tahun pertamanya Rangga, yaitu anak kami yang udah berumur 21 tahun sekarang, sama umurnya sama anak lo ya kan? Ya kita datang kan. Di KFC Kemang, sebutkan aja nggak apa-apa ya waktu itu. Dan gue tuh lupa loh kalau gue pernah ngerayain ulang tahun dia yang pertama. Tahun, iya ya? 1 tahun. Iya ya? Kayaknya kita ngeblok banget memori itu karena waktu itu kita susah banget ya. Nggak apa-apa. Iya kan? Itu perjalanan gitu, seru, perjalanan kan? baru nikah itu ternyata wah banyaklah kesulitan waktu itu. Cuma yang gue ingat dari Mas Indro adalah waktu itu kita pernah tur bareng sebuah gitar klinik. Iya, sama Baron almarhum ya? Aduh, sedih gue selalu ya Allah, iya. Sama Baron, lu sama siapa lagi? Gue lupa. Tapi di tur itu gue ketemu suami.
Iya. Ya kan, lo saksinya tuh, lo tahu tuh. Dan ketika tur itu diulang lagi, gue udah nikah terus lagi owe-owe hamil, ya kan. Dan sepanjang jalan yang menghibur saya ya Indro ini, karena dia nggak cuma pemain bass tapi dia pelawak kayaknya. Yes. Lo tuh anak keberapa sih sebenarnya, dari berapa? Anak kelima dari 6. 6. Iya, jadi ada 1 adik cewek. Tapi memang di keluargamu itu musik banget pagi? Nggak ada yang musik. Nah ini, karena kalau kita baca Wikipedia nih ya, ini bahasa Wikipedia nih. Tak seperti anak-anak pada usianya aja. Indro Harjo Piko gitu. Sudah tertarik pada dunia musik sejak kelas 3 SD gitu. Oh iya bener. Iya. Katanya. Tapi waktu itu di sekolah lo katanya cuma ada apa? Vokal group. Iya. Jadi belum ada gitar atau bass, main perkusi ya awalnya? Iya, main perkusi. Jadi bukan di sekolah, justru di RT RW. RT RW? Iya. Yang main musik di RT RW siapa? Kakak. Okay. Kakak main gitar, tapi ya gitar Mas Manto itu? Iya, gitar jalanan lah, ngamen-ngamen gitu. Gonjreng-gonjreng. Tapi dia yang ngajarin saya gitar. Nah, waktu itu aku SD udah diajakin vokal grup. Vokal grup antar, kalau dulu di RT tuh ada Karang Taruna ya, di kelurahan, nyanyi. Terus festival tuh ternyata menang kita. Terus beranjak ke kecamatan, kita menang. Sebagai band? Sebagai vokal grup. Oh, sebagai vokal. Nggak jadi ada lu bandnya. nyanyi? Enggak, main perkusi. Oh, sebagai main perkusi. Vokal grupnya tuh menang. Kelurahan menang, kecamatan menang, terus DKI. Oh. Ke Jakarta Selatan dulu. Oke. Ini belum provinsi ya. Terus menang. Akhirnya se-DKI. Menang. Itu pelatihnya siapa ya kok jago ada banget? Dia kakakku tuh punya temen yang latih. Ternyata kakak yang latih itu temen-temennya Mas Doni DSS. Oh. Karena waktu itu aku inget aku minjem konganya Mas Doni. Mas Doni waktu itu udah top. Doni Pras itu udah punya album. Oh, itu top sekali. Tapi penyewaan alat udah? Enggak. Belum? Oh, masih musisi. Belum, musisi. Okay. Kebetulan lengkap kan Mas Doni waktu itu. Aku juga nggak kenal sama Mas Doni. Waktu itu yang minjemin kakakku. Oke. Ternyata ini punya itu loh Doni Pras gitu katanya. Oh ya, aku baik-baik ya. Aku nggak tahu Doni Pras siapa. Maaf ya Mas Doni. Ya waktu SD kok udah ikutan menang sampai Indonesia. Oke. Nah begitu waktu se-DKI kami juara 2. Oke. Waktu se-DKI juara 2. Kemudian, nah yang juara nanti akan ada se-Indonesia. Yang juara 2 digabung sama juara 1. Yang juara 1 itu dari Jakarta Timur. Terus, oh nanti yang se-Indonesia digabung nih 2 vokal grup nih dari Jakarta Selatan sama Timur. Nah, latihan lah kita di tempatnya yang Jakarta Timur. Kan aku kan masih SD, yang lainnya tuh SMA semua. SD itu kelas berapa? Kelas 3. Beneran kelas 3? Iya. Itu kecil banget loh. Iya. Oke, terus. Terus latihan di tempat sana, ya udah semua udah SMA. Orang penyanyi-penyanyinya tuh pakai udah pulang sekolah masih pakai baju SMA. Ini OSIS tuh ya. Lu itu Tuturi Handayani merah. Iyalah, tapi aku udah pakai baju biasa. Iya. Begitu ke sana terus aku ngeliatin yang ikut nyanyi yang dari Jakarta Timur, cantik banget. Karena masih kecil udah gitu ya. Cantik banget. Itu siapa Mas yang nyanyi? Itu Sundari Sukoco. Oh, Sundari Sukoco. Tapi waktu itu ya belum terkenal, ya masih SMA. Terus itu Sundari Sukoco, oh iya gitu. Terus nyanyi, akhirnya kita festival itu bareng mereka dapat juara 2. Oke. Se-Indonesia itu. Ketika collab, kalau bahasa sekarang kan collab udah ya. Udah kolaborasi. Itu dari situ aku punya pengalaman melihat mereka ngaransemen. Oh gitu ya, bagi suara gitu, harmoni kan. Terus SATB masuk iya, STA, SATB. Oh gitu. Tapi aku nggak pernah sekolah musik.
cuma tahu gitu udah didengar. Nah, padahal kan sorry ya, alat musikmu kan waktu itu ritmis. Ya, tapi aku bisa main gitar juga. Oke. Ya genjreng-genjreng juga. Nah, ketika SMP, aku mulai bikin vokal grup di SMP. Aku yang bikin aransemen. Oh. Itu, tapi udah main gitar. Oh, kalau bikin aransemen maksudnya emang waktu itu bisa nulis atau Nulis angka. Oh, angka. Oke. SATB itunya angka. Angka. Tapi oh nih pecahnya di sini, ini nggak bisa, not balok nggak bisa. Tapi chord tahu. Tapi yang ngajarin pecah tuh siapa? Cuma dari Aku. pengalaman yang waktu Iya. itu? Itu kan harus ngerti paling nggak basic broken chord apa Iya. gitu. Tapi aku hajar bleh aja. Oke, oke. Terus ikutan festival lagi yang orang-orang Karang Taruna ikut dulu ini, aku yang aransemen. Kali ini si anak SD ini Iya, sekarang yang mengaransemen. aku yang aransemen. Terus sampai berkembang SMA, aku tetap bikin aransemen buat vokal grup SMA aku waktu itu 46, SMA 46, SMA Negeri 46 di Blok A situ di Jakarta Selatan. Terus sampai kepala sekolahnya tuh bilang, Indro, ini bawa vokal grup kita masuk TV ya. Dulu kan TV-nya cuma satu. TVRI. Dan kalau mau masuk TV itu bayar kayaknya dulu. Iya benar-benar. Atau kecuali minimal kenal. Iya, kecuali diundang ya. Nah, masa SMA itu udah masanya ada grup Karimata, Krakatau. Itu kan aku SMA 85. Karimata Erwin Gutawa ya? Iya, waktu itu ada grup vokal namanya Katara Singer. Iya, Katara Singers. Di situ ada Andre Hanusa kan. Iya. Ya. Aku waktu itu ngaransemen vokal grup lagunya Katara yang ada di album Karimata. Judulnya Sahabat kalau nggak salah. Nah, buat SMA aku masuk ke TVRI ini. Ini latih ya gitu. Aku ngelatih anak-anak SMA. Ternyata keterima masuk TVRI. Aku aransemen lagu itu. Tapi aku nggak datang ke TVRI-nya, tapi pas begitu ke sana mereka terus akhirnya masuk TV. Aku waktu itu udah kenal sama Andre. Hanusa. Gara-gara waktu itu sempat Halmahera. Aku udah ada Halmahera tuh 88 tuh. Halmahera udah ada tapi belum rekaman lah ya? Belum. Oke. Belum. Ya. Nah, waktu itu Halmahera tuh. Halmahera itu band pertama profesional ya? Yes. Yang ikut sertai oleh Mas Indro atas ajakan Tohpati. Yes, benar ya? Betul. Okay. Nah, begitu udah selesai nih orang Karim, terus aku ketemu Andre kan. Andre, kemarin lu di TVRI ya? Soalnya temanku bilang ada Andre Hanusa gitu waktu itu. Lu nyari koneksi. Iya. Terus nanya gini, Andre, lu kemarin ke TVRI ya? Iya. Lihat yang vokal grup itu? Iya gitu. Ada yang bawain lagu lu kan? Iya, jelek banget tuh. terus ya gua yang aransemen Re. Terus. Ketawa aja sih. Jadi dari situ lo tahu kalau SATB lo belum optimal. Iya, ya? belum optimal. Ya pantas jelek kalau nggak ngerti apa-apa aransemen. Tapi setelah itu ada SMA vokal grup tuh, festival vokal grup antar SMA. Aku sempat ngelatih di vokal grupnya Al Azhar. Menang juara tahun 1. Tahun berapa itu? Ya di tahun-tahun era itu 87 88. Oh, I see. Menang. Itu, menang. Setelah belajar dari yang itu kan. Iya, dari yang nggak ngerti ini. Yang katanya Andre Hanusa jelek iya. itu kan. Udah nggak jelek kan sekarang Mas Andre. Gue nanya approval lagi. Awas lu, Andre. Oh, itu awalnya. Itu cerita awal. Jadi itu awalnya berani mengaransemen. Iya. Tapi waktu aransemen itu udah main bass atau belum? Belum. Cuma udah bisa. Waktu itu aku masih SD pun aku main bass upright. Jadi harus naik kursi gitu. Hah? Lucu banget. Tuh, jadi senaik-naik kursinya anak SD kan iya. Tetap di bawahnya gitu dong. Harus gini iya, kan. Iya kan, harus gini. Udah bisa. Itu kan katanya di keluarga nggak ada yang main musik. Nggak ada, tapi ternyata setelah saya telusuri sekarang, musikku tuh dari ibu. Ibu ternyata main gamelan dulu. Oh. Aku inget SD suka ikut ajak ibu
latihan. Oh gitu. Main gamelan. Aku kadang megang kenong waktu itu, terus bonang, terus gong. Itu core memory. Itu core memorinya aku ingat sampai sekarang gitu. iya. Karena aku telusuri kok nggak ada yang main ya. Ternyata itu. Ternyata itu. Itulah perkenaan pertama dan sebenarnya kena. Iya. Dia berbuahnya agak lamaan ya ketika SMA ya. Nah tapi kenapa alat musik bass? Satu Indonesia tahu Indro adalah pemain bass yang dengan pengalaman yang luar biasa. Kenapa dari semua alat musik itu bass? Sebenarnya kan awalnya kan gitar sama perkusi. Ya. Nah, kenapa saya seneng? Sebenarnya cita-cita, di bass dulu. Waktu SMA, aku tuh masih main gitar kelas 1, kelas 2. Nah, begitu kelas 2 ini kan selalu ada festival band antar SMA. Nah, si pemain bassnya ini nggak mau. Bro, gue main perkusi aja deh gitu. Nah, gimana? Lu yang main bass ya? Iya, gitu aja aku. Nah, demi manggung deh pokoknya. Iya, iya gitu. Terus gak punya bass, minjem sama kakaknya yang mau main perkusi ini, si gitaris ini. Kakaknya itu Sony Subowo. Oh. Basisnya Faris RM, terus sekarang jadi sound engineer-nya Slang atau apa. Nah, dia punya bass tuh, bassnya Duran-Duran, Pong, tahu nggak? Iya, Arya Pro 2, ternyata punya Faris. Faris kemarin bilang sama aku, bass gua tuh, Ndro. Oh, ternyata bassnya Mas Faris. Aku pinjem saat itu. Nah, festival lah ikutan. Ternyata aku pertama kali itu main electric bass. Terus kan zaman itu nggak ada internet, nggak ada referensi, diapain sih bunyinya gitu. Pokoknya tetet gitu. Kan beda dong sama upright. Iya. Aku baru itu main bass elektrik dan manggung gitu. Dan festival lagi. Nah, waktu itu aku referensiku tuh dari kaset Level 42 Cassiopeia. Kan itu kan? Ya itulah pada saat itu. Kalau marking. Ya, kalau yang selebihnya aku kan main gitar ya lagu-lagu Indonesia justru. Nah, begitu festival aku waktu itu SMA, mewakili SMA se-Jabotabek waktu itu. Aku bandku juara 1, aku the best bass player waktu Pertama kali main bass listrik, elektrik, langsung the best bass player yang ngasih piala itu Arthur Kaunang. Wow. Berarti waktu itu main langsung udah pakai slap dong? Iya. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Berarti waktu itu main langsung udah pakai slap dong? Iya. Lah kan waktu main upright kan nggak gitu ya? Enggak. Berapa lama tuh latihan sampai tuh? Nggak pernah. Termasuk pede kali memang ya abang ini ya. Nggak pernah latihan. Ya. Nggak pernah latihan. Bass itu nggak. Jadi pernah. menurutmu? Langsung saat itu. Sekarang gini coba kita core memory lagi coba sambil tutup mata. Menurutmu itu dari mana itu bisa tiba-tiba slap itu? Dan the best bass player. Orang slap ada yang tetap fals loh. Ini. Iya. Iya kan? Cuma kalau aku karena dari kecil dan tahu kalau fals tahu. Terus ini kan udah kebiasaan di gitar. Iya. Nah, tapi dari SMP aku tuh seneng bass. Oke.
tapi nggak pernah kesampean gitu. Orang minta beliin bass waktu itu, bass jualnya di toko olahraga kan, sport and musik. Sport and musik itu aku inget banget tuh, aku pulang sekolah aku SMP 12 di Wijaya situ di dekat Blok M. Kalau pulang ke Blok M, ngeliat ke toko sport and music, toko India kan, ada electric bass, harganya 80.000. Pengen beli tapi nggak punya duit, minta sama orang tua juga nggak punya duit, bukan nggak dikasih, nggak punya duit. Orang tua aku kan pegawai negeri, ibu kan nggak kerja, ikut suami. Jadi aku ya ngalir aja, ya memang belum waktunya kali. Kalau dulu sih kesel gitu, ternyata udah dikasih duitnya sama kakakku Mas Manto itu buat Dein beli bass gitu. Kasih duitnya, tapi nggak dibeliin, habis duitnya. Dimakan duluan ya? Iya. Ternyata nggak dibeliin, ternyata udah dikasih ternyata sama orang tua. Nah, sepanjang perjalanan itu aku seneng musik terus. Pertama awal aku seneng ya, aku cerita di podcastnya Bu Jana. Aku tuh gara-gara denger live-nya di Purple itu. Lagu yang mana waktu itu? Burn. Yeah. Teng. Jadi kan nggak ada TV kan, dengernya di radio. Pakai banget. Ih keren banget. Gimana ya main musik gitu. Enggak keren gitu, jadi manggung terus. Keren banget. Gue jadi pengen jadi musisi itu. Itu pertama kali. Itu SD kelas 3 itu juga udah dengernya. Jadi referensiku tuh zaman itu ya rock, glam rock zaman itu ya. Glam rock pada zaman itu. The Purple, Led Zeppelin. Terus Rolling Stone. Itu kan beda loh permainan bassnya dengan ketika SMA dengan marking dan Cassiopeia segala macam itu. Perubahannya tuh ketika aku SMP mulai denger Cassiopeia itu. Ini main bass kok bisa keren gini gitu, ngeliat si Tetsuo itu. Tapi waktu itu udah bisa bedain ini Jepang banget sih. Terus ini aku denger lagi Nathan East yang dari Amerika kan. Terus denger lagi dari Inggris ini si Marking. Bisa gini ya. Begitu dipaduin, mereka kan ada tuh live 4x4 foreplay sama Cassiopeia. Ya kalau didengerin sih enakan yang ini. Secara kalau Jepang kan emang karakternya kan kaku, tapi precise. Temponya tuh nggak mungkin meleset gitu. Ya dari segi teknik ini ini dari segi feel ini ya aku ngambil jalan tengahnya lah. Jadi aku nggak kesini gitu, tapi ya akhirnya aku perjalanan musikku ya aku bikin musik sendiri aja sampai sekarang. Bikin perjalanan musik dalam arti apa yang Indro lihat dan dengar dan bisa, itulah yang menjadi permainan kita bikin bass lagi ya Indro. Sampai sekarang main bass tuh berarti dari mulai main bass itu mulai dengan ini dong ya, ekspresi muka mingkem. Iya. Main bass kan harus gini. Kenapa mata merem ya. Kenapa sih harus gitu? Nggak ada yang gini ya. Kenapa sih main bass harus gitu? Kayaknya itu sih bebas. Enak gitu ya? Sebenarnya enggak sih, bebas. Ekspresi itu bebas. Tapi gue nggak kebetulan selalu gitu ya. Ngowoh gitu pernah sih. Kebetulan selalu begitu ya. Ada yang nggak mingkem ngowoh ada. Maksud sih siapa, coba kasih contoh. Itu Ferdinand White. Iya bener, iya dia mah bener ya. Sambil kakinya gitu. Iya, itu keren itu sih. Iya. Du sambil nari lagi ya. September. Waduh. Dia bahu. Iya. Itu keren sekali. Iya. Cuma dia sih yang lain mingkem semua kayaknya. Cuma ya iya. Soalnya kalau udah sampai ngowoh harus bisa joget kayaknya Mas Indro. Kayaknya gitu deh. Betul. Tapi kalau bass itu tadi kita balik ke chord ya. Kayaknya yang aku tahu chord ini sampai bikin satu signature series Indro. Yes. Ya kan? Dan kayaknya itu the longest standing contract nggak sih? Kayaknya diperpanjang terus. Sudah berapa lama ya? Iya, sudah 20 tahun saya bersama chord. Itu pun juga mereka mintanya seumur hidup lah Mas gitu. Ya tergantung kontraknya. Cuma ya itu aku sih memulainya dengan apa ya, kita jalan dan gede bareng-bareng lah gitu. Jadi aku juga nggak nuntut banyak, ini mau
aku dibikinin terutama ketika aku dibikinin signature itu ini awal kebanggaan aku sendirilah, ada satu company yang pengen ada namaku di situ gitu. Terus ya aku yain aja. Nah, selain itu aku ngedesainnya, minta kayunya ini, pickupnya ini kan gitu ya. Nah, ada signature aku di sini dan di necknya. Tapi itu berjalan untuk distribut cuma di Indonesia. Ya itu selama berapa 10 tahun lebih ya itu yang jalan. Tapi ketika kemarin 2003 pas saya ke Korea, ke Korsel kemarin sama Balawan, sama ada pemain harmonika Rehan. Di sana ada festival internasional harmonika, international festival. Terus saya diajak Balawan ikut ke sana. Mereka ternyata juri. Tapi habis itu jurinya main gitu, perform. Nah, kebetulan Naya langsung kontak Kort yang di Korea, kantornya, head office-nya. Istrinya Mas Indro ya, Naya ini ya maksudnya. Langsung ke sana, dia terima, dia seneng. Akhirnya ya kebetulan ketemu ke sana, ya langsung bikin sama R&D-nya bikin bass yang sekarang. Nah, yang Korea nih berarti. Iya, yang Koreanya. Jadi kontrak saya langsung sama Kort Korea. Kalau kemarin masih sama MG Musik Jakarta. Nah, sekarang sama yang Koreanya dan itu worldwide. Ternyata yang dulu pun mereka seneng desain aku itu, si Koreanya ini. Cuma dia minta, Indro gimana kalau yang ini nggak ada tanda tangan dan nama kamu. Terus tapi ada tipenya yaitu GB Fusion kan, kalau musikku kan emang fusion ya kan, kalau dia bilang ya nggak apa-apa gitu. Ternyata kalau orang beli kayak aku gitu ya, misalnya beli bass tapi aku ngefans banget sama Marcus Miller misalnya, tapi aku nggak pengen gitu ada tanda tangannya gitu, aku nggak pengen, kecuali orang yang die hard fans kali ya mau. Oh iya ya, berarti gitu juga apalagi aku ini basis dari mana nih? Dari Sentul gitu. Dari Sentul Bogor nggak dibeli. Ya soalnya worldwide kan worldwide. Ya. Jadi akhirnya GB Fusion. Nah, setelah itu bikin kemarin 3 bulan udah terjual di 66 negara. Wow. Udah 500 lebih yang terjual. Oh ya, dalam kurun waktu berapa? 3 bulan. 3 bulan? That's a lot. Berarti emang bagus banget. Reviewnya ada gitu banyak ya di YouTube. Aku lihat orang Amerika tuh malah buat metal. Ih, cocok juga nih. Terus buat yang jazz gitu. Terus yang fusion emang fusion kan, yang buat slapping. Oh, oke juga nih gitu. Emang ternyata mereka itu ya kayu. Sangat. Di bass nih ya. Sangat. Kalau kan biasa lihat teman-teman gitar, kayunya ini harus maple. Kalau di bass. Iya. Ngaruh banget. Sangat. Justru itu yang utama. Kayu neck sama body itu utama. Kemudian gimana cara nyambungnya, ada yang neck through, ada yang bolt on, ada yang dilem di sini gitu. Itu pengaruh. Ngaruh ke sound atau ke main? Ke sound, ya juga ke sini. Kalau ini kalau di sini playability itu gimana shape-nya. Playability namanya, gimana shape-nya. Gimana shape-nya si neck itu. Kemudian di neck itu ada fingerboard-nya, ada yang satu kayu, ada yang ditambah sininya. Di sininya bisa pengaruh, bisa dikasih walnut, ebony, bisa rosewood. Kemudian yang umum sih neck-nya itu pasti hard maple. Kemudian chord di sini, chord tuh cuma di sini pabriknya di Mojokerto. Yang di Koreanya tutup. Ada lagi di Cina. Nah, kalau yang di Indonesia hard maple-nya tuh Kanada. Ngambil kayunya dari Kanada. Kalau yang di Cina ya Cina kan dia 4 musim. Jadi maple ini cuma tumbuh di 4 musim. Yang salju gitu, baru tumbuh. Yang kering. Ya. Nah,
Kemudian ditambah lagi di atasnya itu mau ebony atau rosewood atau maple juga, itu pengaruh sound. Pengaruh ya? Ke apanya tuh Mas? Warmnya? Iya, karakter itu betul. Karakter bassnya itu. Berarti si GB Fusion ini karakternya apa Mas? Kalau diterangkan ke saya yang bukan pemain bass. Oke, jadi kalau saya, karena karakter saya tuh memang main fusion dari dulu, kemudian saya juga session player dari dulu, jadi saya pengen bunyinya itu tetap low-nya ada, kemudian tidak terlalu nendang. Kalau yang zaman-zaman dulu itu aku pakai bodinya tuh S. S itu karakternya tuh di depan sekali bunyinya. Aku kan kalau dulu pengen slap, pengen solo gitu. Sekarang udah mulai wise. Old and wise. Saya pakai alder. Alder itu cukup untuk membackup sebuah musik gitu. Jadi nggak terlalu di depan, tapi di backup. Nggak in your face, tapi juga nggak terlalu background gitu ya. Tapi kedengeran gitu. Dia tuh kayak ada bodinya. Iya, betul. Itu bass tuh sangat pengaruh dari kayu. Ketika pick up ini, kalau pick up-nya jelek tapi kayunya bagus, masih tetap enak. Iya, selamat ya? Kalau kayunya jelek, pick up-nya mau bagus kayak apa, tetap kedengarannya tuh ketika bass butik, bass bagus ya, itu ketika di panggung gede, tuh dong dong dong, kan ada kita nih gaung nih nggak kedengeran tone-nya, cuma gaungnya doang. Nah kalau bass bagus, walaupun dia pelan tetap tone-nya kedengeran. Itu kedengerannya di panggung gede sama di rekaman. Rekaman, oke. Itu. Kita bicara tentang rekaman sedikit ya. Yes. Berarti sejak main musik itu dengan si perkusi, dengan si bass upright, lalu dapat the best bass player, padahal baru pertama kali main electric bass. Rekaman pertama kali itu berarti yang pas Halmahera itu tahun 94 atau sebelumnya udah rekaman? Ya, Halmahera. Halmahera. Tapi bukan Halmahera bandnya. Kita waktu itu nggarap albumnya solonya siapa? Juni. Siapa ya? Irma Jun. Irma Jun. Yang lagu mana ya? Nggak tahu lah, aku lupa. Pasir Putih apa ya? Yang dia berdua, dibawain lagi berdua kan kemarin ini. Aku lupa banget. Tapi itu aku ingat. Kemudian. Apa judulnya tapi lupa aku. Lupa. Karena dari situ rekaman Halmahera abis itu. Nah waktu rekaman Halmahera ini kan band ini kan belum rekaman waktu itu. Terus ikut festival. Jadi band ini tuh ikut Light Music Contest dulu Yamaha ya. Bikin acara festival band itu nanti kalau menang tuh dibawa ke Jepang jadi festivalnya internasional. Waktu itu Halmahera juara 2. Tapi nggak ada juara 1. Iya, waktu itu jurinya Tamam Hussein, Elva nggak ikutan juri, orang Jepang, lupa orangnya Yamaha. Terus diumumin, ini nanti ada audisi lagi, karena nggak ada juara 1-nya. Disebabkan oleh? Nggak tahu, itu kan ya juri aja terserah. Iya. Akhirnya kita di audisi lagi, lawannya tuh Elva bersama Topeng and Mas waktu itu, penyanyinya Harvey, Empi, terus gitarnya Mus Mujiono. Kita kan masih SMA, si Tohpati kan masih SMA tuh. Terus ya udah kita ikutan lagi audisi. Satu lagi band, kayaknya bandnya Bintang nih, Doni Suhendra, Bintang, drumnya Rudi Subekti, lupa yang nyanyi. Ya kalah lah kita, yang menang Elva, karena memang udah di setting gitu. Iya, ini udah kebaca kok tadi pas ngomong. Oh gitu. Nah dari menang itu akhirnya band ini ternyata ikutan di satu acara TVRI yang mingguan tuh acara gitar remaja. Gitar remaja. Tantowi Yahya.
Waktu itu sebelumnya bandnya Erwin Gutawa, Karimata. Yang adalah bandnya si Gitar Remaja. Yes. Sebuah acara kuis tebak-tebak lagu zaman dulu. Kayak berpacu dalam melodi itu kan. Tapi kan itu jalan bersamaan itu. Ini yang buat versi mudaan. Muda, betul. Iya. Nah, Mas Tantoyah ya. waktu itu Karimata merasa udah nggak remaja. Akhirnya Halmahera yang minta tuh Karimata untuk. Gitu malah. Karena di Halmahera ini ada Gengki. Oh, Gengki Gutawa. Adanya Erwin. Dan kita sering kalau latihan anak-anak orang-orang Karimata tahu gitu ada band itu gitu. Udah deh si bandnya Gengki aja gitu ya. Ih, so sweet ya abangnya ya. Kasih kesempatan buat adeknya itu ya. Itu. Jadi Halmahera lah yang itu. Waktu itu saya, Tohpati, terus Ari Darmawan, kemudian Gengki, terus ini kayaknya. Nah, dari band ini kita ngiringin penyanyi-penyanyi tuh, ngiringin Utali Kumahua, Andrea Nusa. Ruth Sahanaya udah dong pada saat itu. Tapi Ruth Sahanaya lain band, saya nggak sama Halmahera. Oke. Saya sama Tohpati aja yang ikut Erwin Gutawa. Nah, setelah itu baru rekaman. Ini kayaknya kita harus industri nih, kalau band instrumen kayaknya nggak laku nih gitu. Selama ini selalu nggak ada penyanyi ya? Nggak ada. Ya. Akhirnya audisi penyanyi nih. Oke. Audisi penyanyi. Feber Manalu? Belum? Belum. Siapa waktu itu? Reza mana? Artemisia. Oh, Reza Artemisia udah audisi waktu itu? Bella Safira. Oh, astaga. Edo Kondologit. I see, oke. Glenn Fredly. Ya. Nah, waktu itu kita bikin acara tuh di Bass Production kalau nggak salah. Ingat dong, karena aku bawa adikku ke sana. Iya. Nah, Pak Kubono ya? Pak Kubono. Pas Edo, kayaknya oke nih Edo. Kita udah approach Edo. Aku dibikinin album sama Mas Erwin gitu. Oh iya. Harus persis ya. Ya udah ya. Bung Edo ya. Terus akhirnya Glenn nih, ada giliran Glenn. Terus kita udah kasih pilih lagunya yang mana nih, ada lagunya Michael Bolton, Love is so Wonderful. Love is so wonderful. Kalau nggak salah itu Glenn milihnya deh. Glenn datang masih pakai SMA. Oke. Aku udah lulus tuh. Masih Indro gitu dong? Enggak. Dia kan baru di Jakarta dan belum ada album kan? Belum. Terus pas datang kita, yuk jalan nih, udah bandnya jalan, nggak nyanyi si Glenn. Terus udah selesai, drag, nggak masuk, sampai lagunya selesai kita mainin sampai selesai lagi. Terus aku taruh, Glenn gimana, bandnya bagus nggak? Aku gitu. Terus tetap dia grogi. Oh, dia grogi ternyata. Tetap nggak ketawa, dia takut. Lapar. Selain itu lapar. Oh. Dia cerita tuh di podcastnya masih Dinut kalau nggak salah tentang ini. Oh. Gila, gue begitu masuk, gue lihat, lah ini yang sering di TV gue lihat, Mas Bontot, Mas Indro nggak bisa nyanyi, jadi diem Glenn sampai habis lagunya. Oh, kasihan. Iya, kasihan. Terus aku malah gitu loh, gimana Glenn bandnya? Aku gitu. dengan cara bercanda lu ya. Iya. Akhirnya Glenn nggak jadi nyanyi lah saat itu. Tapi kita tahu dia bagus karena pernah main di mana ternyata dia udah di approach sama Funk Section. Oh, Funk Section waktu itu yang bikin siapa ya berarti? Bukan? Funk Section itu band dulu, bandnya Chris Kaihatu, Mus Mujiono. Oh, jadi bukan Yance Manusama, bukan. Yang murni membuat ya? Dulu penyanyinya Chris Kaihatu. Iya. Jadi Funk Section tuh mau bikin lagi, nerusin, ganti penyanyi Glenn. Itu tuh sama Inang Nur Said, terus Yance Manusama, Mus Mujiono, Eka Bakti, sama Irfan Jasmala. Itu Funk Section yang versi yang Glenn. Akhirnya nggak jadi Glenn. Tahu-tahu ada dari Asia Bagus apa tuh? Si Feber. Asia Bagus. Iya. Feber. Feber aja deh, oke deh gitu. Akhirnya Feber di album. Kita bikinlah album pertama. Tahun 95 tuh ya? 95. Iya, rilis. Album pertama, Kuyakini. Kuyakini.
Bawalah hatiku itu ya. Ke dalam cintamu itu ya. Na 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 na. Kita berdua. Gue inget banget tuh bagian itu. Gila, kayaknya kalau denger lagu itu kayak keren banget. Cuma itu ya, itu era itu lagi gila-gilanya grunge. Oke. Nirvana dan apa, jadi nggak terlalu boom gitu. Iya. Akhirnya tapi lumayan lah, penjualannya lumayan. Terus waktu itu kita kerjasamanya sama labelnya Cipi. Oke, Cipi Tanto Production. Yahya. Mas Tanto waktu itu. Nah kemudian album berikut bikin lagi 96. 96 itu udah apa ya judulnya? Seni dan Alamku. Alam dan Seniku. Alam dan Seniku. Itu yang nyanyi ganti Iwan Zen. Lagunya yang Iwan Zen yang Aku tergoda melihat itu kan ya, yang bassnya gitu kan. senyumanmu. Na 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 na. Aku terpana. Ya. Hah? Siapa Oh sih? iya, video klipnya. Itu video klip. Oh iya ya. Iya, ada adanya Sarah Sechan. Oh, Ade Fitri. Iya. Ade Fitri yang Itunya jadi video modelnya. klipnya. Oh, itu ya, coba nanti kita cari ya gambarnya, ada nggak tuh? Ada kok, Ada masih ya? ada di YouTube kayaknya. Oh, hai Wanzen. Kamu ke Bali nanti kita ngobrol-ngobrol juga ya di sini ya. Tohpati. Yang itu juga Tohpati yang. Yang sana juga yang pertama yang Tohpati. sama Faber. Oh, Tohpati. oke. Terus tapi kenapa berhenti di situ ya habis itu? Karena Sibuk ngapain? Dulu ya orang itu pokoknya tahu banget dynamic duo Indro Bontot Mas Tohpati maksudnya. Terus habis itu kayak masing-masing punya jalur masing-masing apa gimana sih? jadi ada permasalahan di Halmahera tuh sebenarnya masalah waktu doang sih. Kita semua tuh Waktu atau waktu? waktu. Jadi latihan. Nggak Iya. bisa ketemu. Yang lain sibuk. Iya. Oh gitu. Jadi waktu itu saya kan session, walaupun ada Halmahera saya session rekaman sana sini ya, main sana sini. Tohpati udah mulai produce, bikin sendiri gitu. Mulai ke arah produser. Dan solo album waktu itu kan Tohpati. Oh, iya, Nah, ketika mau latihan, ini telat, ini nggak datang. Jadi nggak pernah sampai latihan tuh udah datang ke studio, kan bayar ya, kita bayar sewa Shift studio. studio. Aduh nggak jadi latihan. Akhirnya ya udahlah jalan sendiri. Oh dari situ. Si Ari udah sekarang sibuknya di jingle. Ya. Terus kemarin tuh drumnya sempat ganti Yayang, drummernya Emerald. Yayangnya juga sana sini sama band gitu. Terus sayanya juga sama Erwin, terus sama sendiri juga, sama Tohpati juga. Gitu. Akhirnya begitu kan lagi rame festival 90 gitu kan yang old school lintas Melawai. Kita tuh diminta selalu mau Halmahera selalu minta. Terus tapi enggak? Aku sih mau aja, cuma Tohpati juga kalau Tohpati kan perfeksionis ya, dia mau apa sih abis itu gitu. Toh juga yang lain juga nggak mikirin musiknya gitu. Yang mikir musik tuh ya cuma aku, Tohpati, paling sama Ari ya. Digimanain. Kalau yang lainnya udah nggak di situ gitu ininya. Fokusnya. Jadi ya nggak usah lah. Jadi demi main-main iseng-iseng kerinduan juga nggak mau. Gitu ceritanya. Orang kalau jago banget mau suka gitu guys. Jadi kadang-kadang kita yang gemes kayak ayo main dong. Nggak, kalau aku sih main-main mau, seneng aja. Aku main sama siapa aja, makanya sekarang malah anak-anak kecil yang aku ajak main. Sekarang mainnya sama siapa? Berarti lebih ke bawah dong usianya? Jauh, Segina Serangga drummerku. Umur anak-anak kita ini? Iya. Oh ya? Aku dari mulai 2007 Ya.
Aku tuh berhenti industri, Aha. emang sengaja Karena pengen bikin project Komunitas, sendiri, produk sendiri. project album sendiri. feels good itu. Feels free. Feels free, sorry, Iya. feels free. Itu 2000 Jadinya 2009. 9. Aku mulai berhenti industrinya tuh dari 2007 gitu. Oke. Setelah aku main orkes sana sini sana, Twilight, Erwin Gutawa, Dwiki, Andi Rianto. Iya. Itulah. Ngajar juga ya Ngajar. di Farabi waktu itu berapa tahun, lama lo ngajar di Lama, Farabi? 10 tahun ada. 10 tahun ada ya. Iya. Waktu itu wah, jajaran guru-guru di Farabi sih dahsyat-dahsyat. Ada Indro di bass, ada Gilang Ramadan. Gilang Ramadan, Kadek ya, Mas Kadek Kadek. gitar. Itu pernah jadi guru gitarku tuh dulu, Mas Kadek. Terus ada Gary Herb Gary juga ya Herb, di drums. Itu wah, masa-masa kalau mau belajar musik pada saat itu sih just come to Farabi ya. Iya. Pada saat itu ya. Tapi yang jazz ya biasanya ada tanda kutipnya yang agak jazzy fusion, yang rock sih nggak ke situ. Oh, mainnya ke ini. Ini Bukan. Apa? Tempatnya si Baim? Chicks. Mainnya kecil. saya juga ngajar di Cik. Ngajar di situ juga ya. Tapi biasanya yang rock pada main di Iya, situ kesana. yang gue tahu karena di situ ada Baim, Rido di sana Rido, dulu. ada Edo Widis juga di Edo sana, di sana. ya kan. Jadi di sana tuh geng-geng itu. Oke, balik lagi ke Indro pada saat itu rekaman lalu masuk ke orkestra. Iya, Itu kan yang bawa pertama kali Erwin Gutawa. betul. Dan proyeknya waktu itu adalah Krisya, bener nggak? Enggak, sebelumnya Apa enggak. Sebelumnya ada. Jadi begitu mereka tahu Halmahera, kemudian tahu orang-orangnya. Nah, Erwin tuh ngambil aku sama Tohpati yang ikut Erwin. Nah, untuk proyek Ruth Sahanaya. Oh, Ruth Sahanaya. Iya. Yang ke Amerika. Yes. Oh. Itu tahun 92. Ya, Ruth Sahanaya ada nyanyi di beberapa kota di Amerika ya kan? Iya. Itu udah 30 tahun ya. Udah jadi satu manusia Ya lagi. ampun, iya 30 tahun lalu. Nah itu Erwin bikinin band, Rusanaya Band, itu aku, Tohpati, Uce Haryono, Iwan Wirats, kemudian Rita Silalahi pianonya. Piano. Kemudian konser pertama kali satu penyanyi konser selama 2 jam itu Rusanaya tuh, itu di tim. Sekarang gedungnya udah dibongkar, di tim tahun 92. Setelah itu kami tur ke Amerika ke beberapa kota. Kita main di sana, di orang-orang Indonesia juga kan yang di sana. Nah, dari situ Erwin ternyata seneng tuh bikin band, produce band, terus nanti jadi gitu, terus konser. Akhirnya datanglah tawaran dari Krisya, almarhum, bilang, walaupun tadinya tuh bass production tuh Krisya, Mas Hendra sama Erwin, Ya. yang foundernya. Ya. Nah, Jadi di dulu sini ada namanya Bass Production guys. Ini adalah sebuah ada studio, musik ada production yang musik ada studionya, production, juga ada buat rekaman juga ada ya Iya. waktu itu ya di Jalan Pakubuwono. Ya. Oke. Akhirnya Erwin bikin Krisya Band. Itu latihannya ya ampun lamanya. Ada kali 6 bulan kita nyari-nyari dulu gitu, terus sampai dapat beberapa lagu kita latih. Wah, makin deket acara konser makin sering latihannya. Dari baca aku juga masih belum bisa bacanya chord aja waktu itu. Oke. Ketika musisi bilang baca tuh guys, maksudnya baca not balok ya. Nggak Nah, semua musisi terlatih untuk yes, not balok. Kadang betul. ada yang ya not angka atau chordnya aja atau ya. chord aja. Aku tuh masih baca chord aja. Nah, terus konser lah tuh, pertama kali konser sendiri tahun 94. Itu konser terbesar saat itulah, menghabiskan biaya tinggi lah, MM-an waktu itu. Padahal tahun 94. Iya, oh iya 94 tuh ya. Iya. Itu yang udah Waljina ya? Belum. Sebelumnya ya. Waljina yang 2000. Oh, 94 itu 95 kali. 94 di JSCC, konser sendiri judulnya. Oh, sendiri ya, benar-benar. Oke. Nah, setelah itu Erwin baru udah menjejakkan kaki bahwa dia
produser, konduktor, arranger. Dia cuma hanya mengondak, dia udah nggak mau main bass lagi. Jadi setiap apa-apa project dia rekaman, dia main orkes, pasti aku yang diajak. Dia cari pemain bass ya. Nah, waktu itu tahun 9 ya era-era itu ya setelah Krisya, Erwin bilang, Ndro ikut big band gue ya gitu. Iya gitu. Waktu itu big band sama brass-brassnya tuh sekarang udah pada almarhum. Ada Mariono, ada Embong Raharjo. Mariono yang saksofon kan? Iya, itu gurunya Embong lah dulu. Nah, aku main sama Om Mariono, pengalaman aku tahun 90 justru. Bikin quintet. Dulu. Quintet ya? Enggak, dulu bikin big band. Big band. Jadi 12 piece kalau big band paling sedikit. Nah, aku ikut kan. Ndro ikut big band gue ya? Iya gitu. Pas baca Erwin nulisnya not balok semua. Terus? Waduh, itu udah ada mereka kan? Iya. Mereka kan nggak tahu aku. Terus cek. Udah gantian lu jadi Glenn nih. Iya. Iya lagi. Betul. Ya ampun. Terus, waduh, ditulisin dulu kan? Itu tapi aku dulu nulisnya setiap not gitu, notnya apa? Ya nggak bisa juga, kan harusnya kan, kan harga notnya harusnya kan 1 bar nih baru apa. Terus langsung latihan kan, terus bahasa kan bup nggak bunyi gitu. Si Erwin. Laper mas. Si Erwin dari ini, Bro, dibaca, katanya mau baca, dikasih tulisan nggak dibaca gitu, tapi di depan mereka kan. Terus aku diem, tapi sambil ketawa. Erwinnya tuh, dia selalu gitu. Tapi aku seneng, aku digituin seneng banget. Terima kasih banget sama Erwin tuh. Terus, akhirnya? Awas lu ini dalam hati, gue pasti bisa gitu. Akhirnya aku belajar sendiri. Tapi saat itu ya aku harus tulis chord dulu. Iya, ditranslate chord dulu, baru. Nah sepanjang itu, setelah itu, selama perjalanan itu aku selalu belajar. Nanya sama Aminoto Kosin, sama Rita, mereka kan lulusan Berkeley itu. Iya, iya. Min, kalau ini bunyinya gimana? Ya coba, terus tuh apa berapa harganya per barnya berapa? Terus salah itu titiknya gitu kan. Terus tapi baik mereka. Ini ada benderanya berapa gitu kan, ada harganya lagi. Coba nih, ayo lu baca gitu. Gitu. Ya ampun, baik banget. Mas Amin, terus Rita Silalahi. Sejak itu aku bisa, terus aku nulis skor, pernah nulis orkes. Oh ya? Tunggu, ini pas awal ditembak sama Mas Erwin, baca dong, katanya mau baca, terus kan diem kan ya? Itu maaf, di usia berapa? 22. Oh masih muda banget dong. Iya. Kan tahun 90 aku 21, 22. Iya. 24 ya? Iya. Itu belum bisa baca, terus akhirnya aku belajar sendiri, terus sampai belajar range-nya string. Dulu kan belum ada Sibelius, nulisnya skor gitu, semua skor. Banyak. Jadi tiap alat musik itu ada range jauhnya, jarak. pencapaian notnya lah gitu. Not terendah sama tertinggi tuh kalau biola seberapa, viola seberapa, alto, cello, terus trompet, key-nya apa, kan gitu. Ya, mulainya dari key-nya apa dia dari F, dari G gitu. Aku harus terangin karena penonton tuh banyak mother. Ada key of C, ada C, itu kan viola kan, lain sendiri tuh. Nah, range-nya itu, tapi belajarnya juga berdasarkan dengar dan ngelihat aja, ngelihat tulisannya siapa gitu dulu. Akhirnya aku pernah bikin string skor itu, zaman belum ada Sibelius. Satu skor itu acara ya 10 penyanyi legenda. Waktu itu yang nyanyi Harvey Malaiholo, Ruth Sanaya, pokoknya penyanyi top semua, Kinan Nasution. Aku bikin stringnya dikit, ensemble waktu itu. Terus orkesnya Tia Subiakto ya, TNT dulu. Aku bikin skor 2 lagu aku bikin. Yang nyanyi Frankie Sahila Tua. Itu aku baru nulis itu orkes.
sampai bisa tuh sampai ya. bisa. Iya dong, dapat best bass player aja bisa waktu itu, masa belajar tulis nggak bisa. Berarti Mas Indro ini termasuk orang gigih atau termasuk orang cuek? Yang penting gua akan nyampe sana. Yang mana? Yang cuek kayaknya. Yang cuek ya. Karena kan kalau orang gigih kan lawannya stres. Iya. Gua harus bisa. Aduh, orang lain bisa. Gua harus bisa. Kalau aku yang cuek. Lebih ke gua akan bisa sih, tapi tunggu ya gitu ya. Gitu ya. Aku cuek bener. Jadi bodo amat orang mau bilang apa. Kayak dulu dari mau dari aransemen tadi lagu Andre Hayano Saya Jelek itu kan karakternya masih sama tuh, yang kayak oh jelek ya udah ntar besok gue buatin yang bagus. Tapi nggak ada gitu, nggak lebih ke gue buatin aja yang baru lagi gitu ya. Iya, jadi nggak dari dulu nggak tahu ya. Chill. Ya emang jelek ya jelek aja gitu. Karena aku waktu pas ini pengalaman aku main bass ya. Masih aku baru lulus SMA, udah Halmahera, tapi aku masih ngamen di kafe kan, main lagu-lagu standar. Itu aku suruh gantiin Jeffrey Tahalele, gantiin siapa? Ada Mas Perry, ada adeknya Ule Pati Selano yang meninggal di Jordan itu. Nah, oh iya. Satu saat aku ditelepon sama Anto Hood. Itu tahun 88. Bro, gantiin gua ya gitu. Di mana? Di Horizon. Horizon mana? Ancol. Oke, aku oke aja, nggak nanya main sama siapa. Terus aku ke sana nih. Pas dilihat situ yang main tua-tua semua. Siapa maksudnya tua pada saat itu? Ya angkatannya Om Ireng. Om Ireng berarti sama siapa ya? Nah, Sandy Luntungan gitu nggak? Itu masih di bawah ya? Sandy masih di bawah. Nah waktu itu aku lihat nggak ada yang kenal sak penyanyinya. Terus yang aku kenal main pianonya itu Om Arman Mara namanya. Om Arman ini aku tahu karena dia sering di TVRI gantiin Yuman Darmansyah, acara Wajah Baru apa main solo piano gitu. Oh ini nih yang sering di TV nih aku gitu. Terus udah mau main nih. Terus Om Arman bilang, kamu yang main bass gitu. Iya Om. Terus udah aku pasang, udah mulai. Tahu lagu ini nggak gitu? Lagu standar kan? Standar jazz. Oke. Aku nggak tahu, tapi saya ngikut aja Om, gitu. Main lah, dung. Oh, dipelirit iki. Yo nggak tahu lagu. Jari-jari kumang pokoknya. Tapi aku tahu, aku hafalin puterannya kan. Kalau itu kan pasti ke situ lagi. Lagi ke situ. Waduh, putaran kedua udah mulai tahu ke sini. Oke, putaran ketiga udah mulai hafal kan. Habis lagunya. Lagu kedua. Manggung nih ya, ini bukan soundcheck ya? Udah main, ada penonton. Iya, waduh, oke. Lagu ini tahu nggak? Nggak tahu juga kan aku. Nah, saya ikut aja Om. Udah sama kayak pertama kejadiannya, dipelirit. Waduh, pokoknya ear training aku tuh di situ. Begitu lagu ketiga, sini, diri sini. Kamu bisa main nggak sih? Itu ada penonton loh. Bukan latihan, itu ada penonton. Aku diem aja, senyum aja. Liatin jari kiri saya, gitu. Untuk lihat bassnya dia di mana. Begitu main dia nggak main line bass, main chord yang. Dia tetap main chord iya, yang close gitu kan. Ya keblaso lagi. Gimana Om nggak ngasih contekan? Nah, ya pengalaman itu sangat penting buat aku itu luar biasa. Aku dapat itu tuh ya terima kasih karena abis itu Om Arman bilang gini, kamu blues bisa? Yang aku latih itu cuma blues soalnya. Bisa Om, wah semangat nih. Main, terus kayak mungkin dia denger, oh ini udah jalan nih walking bass-nya blues. Solo, gitu suruh solo aku emang latihannya itu terus solo, wah. Setelah itu main, tapi berjalan lancar tuh acara malam itu. Udah, terus ketemu, Om
Aku sering nanya, Om, kemarin waktu itu nanya, reguler di mana lagi selain di sini? Oh, di Sari Pasifik, di Sudirman, Tamrin ya, Hotel Sari Pasifik. Sama siapa, Om? Sama Om Irang. Dah ketemu lagi sama geng itu. Terus, oh di sana hari apa? Tiap hari ini. Aku datengin. Pokoknya dia main, aku datang, aku bawa bass. Dulu kan belum macet ya, Iya, enak. naik bus masih enak. Jalan, terus ketemu Om Irang udah kenal aku. Gara-gara aku udah main sama Om Mariono kalau nggak salah. Yang saksofon itu. Terus, Bro, ngapain Bro? Ngejam Om? Oh iya gitu. Terus Om Arman yang main kan. Bro, ngapain? Ngejam Om? Oh iya. Seneng dia. Udah main bassnya Mas Awi waktu itu. Itu Mas Awi emang sejuta lagu tuh tahu mau main di mana aja. Tahu deh pokoknya. Emang pemain bassnya Om Irang. Terus aku ngejam, disuruh solo sama dia, wah seneng ya. Udah, pokoknya kalau aku nggak bisa aku harus camperin gitu. Nah aku tuh kekehnya gitu. Jadi kalau nggak bisa kekeh datengin lagi sampai bisa, datengin lagi sampai bisa. Coba nulis balok sampai bisa, balok sampai bisa jadi scoring. Diawali dari nekat SATB itu ya. Iya, akhirnya Om Arman ini bilang, Bro, ponakanku mau belajar bass, belajar sama kamu aja ya, sampai gitu. Oh iya? Begitu juga Om Mariono dulu. Aku pertama kali ya sama kejadiannya kayak Om Arman, aku di panggung lagi main nih, aku kan nggak tahu lagu waktu itu. Ya orang spontan kan. Terus kalau Om Mariono galak. Jadi begitu aku nggak tahu lagu, dia samperin aku. Ini corongnya tuh di mukaku. Corong saksofon. Mainin bass lainnya. Bom. Ngasih tahu. Iya. Sampai seperti itu. Tapi cari gitu ya. Tapi setelah itu Om Mariono nggak mau main kalau nggak aku yang main bass. Sampai seperti itu. Dan selalu begitu biasanya. Apa ya bahasa Inggrisnya itu resilient. Apa tuh? Jadi ya bertahan aja lu. Oh iya, gue nggak bisa. Iya, abis ini pasti gue bisa gitu. Iya. Dan nggak tahu ya, nggak grogi ya, lu nggak grogian kayaknya. Enggak. Tapi tetap kalau pertama, sampai sekarang kalau pertama manggung kalau penontonnya banyak grogi tetap. Oh iya dong. Sedikit sih. Aduh, banyak banget nih aku apalagi waktu Krisye konser di mana-mana tuh. Banyak banget penontonnya sampai nggak kelihatan. Tapi sih ya, untuk kita pelaku seni ketika menampilkan karya, menurut aku kalau kita naik ke panggung lihat orang banyak atau orang dikit kita nggak itu kayaknya udah something wrong deh. Udah harus dicek kayaknya ya, kestabilan mental juga gitu. Memang harus tetap ada itu menurut tapi aku. Pertama aja. Iya. Setelah itu cair, udah bunyi, udah cair. Udah cair. Emangnya waktu kecil didikan orang tua lu kayak apa sih? Kok lu kayak nggak tahu takut, terus nggak ya udah gue nggak bisa, gue bisanya hanya segini gitu, nggak yang kalau gue kan modelannya anak pertama nih overachiever. Oh iya. Gue harus bisa. Dia minta A, gue akan kasih A+. Kalau gue nggak bisa A+, nanti gue kayak menghukum diri gue sendiri. Kalau lu tuh kan chill orangnya. Mungkin dari dulu apa yang kalau aku pengen apa orang tua tuh mengiyakan kalau ada, mengenggakkan kalau nggak ada gitu. Terus dalam hal aku pengen apa, orang tua tuh nggak ngelarang tapi juga tidak mendorong. Jadi misalnya kayak aku mau main musik waktu itu, aku nggak mau kerja waktu itu waktu lulus SMA nih, kamu kuliah di ini aja, UNJ sekarang tuh, IKIP dulu ya. Enggak, aku mau main musik gitu. Iya, kuliah musik di situ. Ntar jadi guru. Iya, guru musik. Nggak mau gitu. Tapi didiamin gitu. Nah, waktu aku SMP, SMA pun sering lewat Farabi kan. Itu selalu ngeliatin sekolah musik. Pengen sekolah di situ. Waktu itu Indra Lesmana yang di situ. Aduh, pengen sekolah di situ tapi nggak punya duit. Waktu itu harganya 55.000, tapi nggak mampu tetap aku. Tahu-tahu aku ada temen ngambil
bukunya sama kasetnya. Impro 1-2-nya Om Jack Lesmana. Aduh, aku kopi gitu, aku fotokopi, aku dengerin kasetnya. Terus aku belajar, tetap nggak ngerti. Harus ada guru. Tapi sepanjang perjalanan aku main, akhirnya aku bisa ngajar tuh dan ngerti ngajar, ngerti how to improvisasi. Itu aku bertiga datang ke rumahnya Indra Lesmana. Bertiga tuh sama? Tohpati dan Krisna Balagita. Ada band. Ada band ya. Waktu itu masih tinggal di Pamulang. Indra waktu itu masih Eva masih 3 tahun. Aku gendong-gendong dulu. Kecil. Nah, begitu ke Indra Lesmana, di situ aku kebuka. Karena Indra ngajarnya juga harmoni, bukan bass ya. Dia ngajarin how to improv. Terus ya pertama datang ya dia cuma mencet. Kita sudah dikasih kertas sama bolpen kan. Tong. Ini apa gitu? Klong itu intervalnya kan. Oh, interval. Berapa nomor, terus scale ya. Do do di da de do da de. Ionian apa Dorian apa gitu. Berapa nomor, terus chord. Grong, ada isinya apa aja gitu. Tapi kan kalau yang basic kan mayor, minor, dominan sama diminis ya, half dim. Tapi kan dominannya ada apanya, 9-nya ada min 9, ada apa. Grong. Apa tuh? Ya. Chordnya apa gitu, bentuknya, warna chordnya. Salah semua aku. Yang lain bener tuh, Bontot bener, Krisna bener. Pas aku, si Indra gini, lu gila lu Ndro ya gitu. Selama ini lu main, lu nggak tahu ya apa yang lu mainin. Iya Ndra. Akhirnya setiap hari aku latihan berdua Krisna. Jadi kalau aku pulang dari mana, aku ngelewatin rumah Krisna, berhenti dulu, bawa bass, terus Krisna sama pianonya. Kris, air training dulu, ayo gitu. Minggu besoknya bener semua aku. Nah gini kata Indra, orang arranger, komposer tuh harus gini kupingnya, nggak bisa kayak kemarin gitu. Jadi lu orangnya nggak baper ya? Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Jadi lu orangnya nggak baper ya? Nggak baper, nggak panikan. Nggak. Kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Kalau bisa ya ayo main gitu aja kan? Betul. Gitu ya. Jadi nggak nggak bisa, ayo, nggak bisa, gue ikut deh gimana gitu ya. Iya. Cuma memang kalau gue suka kejar. Iya. Dan oke gitu. Ini kan berarti dari dulu kan yang di dalam isi kepalamu kan berarti musik. Dan tadi kita dengar, ya waktu itu gue mampir ke rumah si ini, gue main ke rumah si Krisna, ajarin dong Kris, gue kemana ya kan, terus gue datang ke Sari Pasifik, ada Om Irak, gue datang, mau ngapain kamu, mau ngejar. Jam. Berarti isi kepala hanya musik waktu itu. Sebelum ketemu ibunya anak-anak nih, itu gimana tuh masuk ke dalam hidupmu nih Mbak nanyain? Oke. Waktu itu kita lagi... Kapan gitu ketemunya kan? Aneh. Nah perjalanan itu setelah aku main sana-sini,
jadi session player sampai semua penyanyi aku yang main waktu itu di tahun era-era 90 sampai 2000. Pertunjukan mana waktu itu yang pas kita datang bukan Indro yang main, coba di TV sebutkan. juga aku yang main. Kemudian begitu aku lagi konser mau main sama Chrisye, tapi yang akustik aku Henry Lamiri, Tohpati, Chrisye, di mana ya? Terus ketemuannya tuh di Masjid Pondok Indah, janjiannya mau ke tempat itu. Nah, terus di situ aku Naya yang LO-nya. Oh, di situ ketemunya. Tapi sebenarnya Naya waktu itu aku juga nggak kepikir dia, cuma kenalnya di situ. Nah, setelah konser Chrisye udah selesai, temanku yang lagi mau deketin Naya waktu itu, terus Ndro salam dari Naya gitu. Naya, iya. Naya yang mana? Aku nggak tahu waktu itu. Terus nih mau ngomong gitu. Terus mana ya, kan kita nggak tahu ya. Akhirnya sejak itu telepon kasih nomor teleponan lah. Setiap malam telepon, tapi aku masih nggak tahu yang mana. Hah? Maksudnya, lu udah ngobrol banyak cerita-cerita, lu nggak tahu mukanya yang mana? Iya. Kalau Naya tahu karena gila lu, Bro. Nah, terus bilang si Naya, aku bilang aku mau main nih nanti malam, acara apa? Itu loh, Putri Malam, Angin Malam. Angin Malam. Di RCTI ya waktu itu. Karena mulainya kan jam 12. Waktu itu udah bukan Huges, si Peggy ya. Peggy Melati ya. Angin Malam gitu doang. Tarik Mang gitu kan. Di situ baru nonton aku. Ya. Si Naya. Naya nggak tahu aku Halmahera, nggak tahu pokoknya. Oh, dia taunya itu pemain bass yang ada di acara itu. Karena Naya nggak gede di sini, dia di Melbourne kan, kecilnya. Jadi lagu-lagunya ya nggak tahu lagu Indonesia. Begitu nonton, karena udah nonton aku waktu di acara dia, jadi udah tahu. Tapi terus kan di close up, terus aku ada benjol nih. Ini kan dari SD. Terus itu kenapa? SMS ya waktu itu. Itu kenapa jidatnya kejedot apa gitu. Ini dari kecil. Jadi baru tahu pokoknya saat itu. Dan lu tetap masih nggak tahu dia yang mana kan? Pas nanya yang jedotan? Belum. Oke. Nah, akhirnya diundang ke rumahnya nih. Malam-malam waktu itu kalau nggak salah habis acara Idul Adha, aku kesana malam jam 10. Aku baru pertama ke arah Depok tuh. Ya ampun, jauh banget ya. Ini sampai sana aku langsung dapet rumahnya. Waktu itu belum ada Google, belum ada. Belum lah. Terus kita masih nanya warung kan? Yang mana? Telepon kan. Yang mana rumahnya? Yang pagar ini. Oh, udah lewat tadi. Oh, udah lewat. Terus akhirnya ketemu pas buka pagar itu. Oh, yang ini. Cantik juga. Wah, ini cuek banget ya ternyata ya. Oh gitu. Itu awal. Tapi kayaknya dia cocok banget ya. Kan gini, musisi itu kayaknya untuk punya partner hidup itu harus bisa mengerti bahwa dia juga punya dunia lain. Iya. Selain you are my one and only istriku gitu kan, nggak bisa. Dia musisi itu punya dunia lain lah pokoknya. Yang kita harus bisa mengerti dan kasih space gitu. Dan untungnya Naya tidak di musik. Jadi artinya dia punya kegiatan sendiri. Iya, kegiatan sendiri dan kepintaran sendiri selain aku gitu. Tapi lama-lama orang dia pertama kenal aku tuh, maksudnya kalau dengerin musik juga dia nggak tahu bassnya yang mana. Oh gitu. bunyi bass yang mana sih? Tapi sekarang sepanjang perjalanan udah mulai tahu dan udah. Dia yang nelfon waktu di Korea ke Korteng tadi kan, berarti kan mendukungnya dari sisi itu kan, dia bisa lihat bisnisnya, dia bisa lihat proyeksi karir Indro tuh ke depan harusnya kemana kan, begitu kan berarti. Justru kemarin kita The Fingers Tour Rusia, Eropa itu ya dia yang ngurus, karena kan dia biasa dia NHI dulu,
travel. Iya. Jadi dia tahu banget gimana booking sananya, hotelnya ini. Fasih lah pokoknya ya, kayak gitu-gitu ya. Dia yang urus itu kalau kita tur ke sana. Jadi ya klubnya di situ, ada yang ngurusin gitu kan. Makanya sampai sekarang yang ngurusin aku. Dia berhenti dari kantornya, sempet di Qantas, di Cisco, sistem. Sampai ini berarti kontrak-kontrak juga berarti sekarang sama yang ngurus iya. istri. Nah kalau anak-anak satu kan Gunadarma tuh aku taunya. Satu lagi sekolah ini apa? Media. Polimedia. Yang satu kan komunikasi, ya benar ya. Ini nggak ada yang main musik dua-duanya. Dulu kecil-kecil sih les piano, tapi aku lihat kan gimana aku dulu kalau emang mau jadi musisi tuh kelihatan ininya kan. Fire-nya. Iya, ini nggak ada. Bisa begitu megang piano bisa, cepet bisa. Terus yang itu satu main gitar bisa, tapi nggak ada yang ngajarin. Pasti gitu sih. Tapi terus aku ngeliat nih nggak jadi musisi. Jadi aku juga nggak nge-push dan nggak. Fire-nya nggak ada di situ ya, nggak di situ ya. Nggak ada. Oke. Jadi dia dengan dunianya lah. Lu nggak ada kan Indro itu yang orang nggak kenal ya. Kayaknya pemain bass itu kan biasanya orang pikirnya pendiam karena bagian paling belakang gitu ya, suaranya juga gitu, bassnya juga gitu doang, nggak kayak gitar in your face atau drum yang nggak gitu ya. Tapi nggak banyak orang yang tahu Indro yang saya kenal ya adalah orang yang sebenarnya ketika berkisah bercerita tuh lucu, dia selalu bisa menemukan versi lucunya dan jokes-jokesnya lucu. Seperti yang tadi sudah disaksikan ya 1 jam ke belakang ini. Selain bisa bercerita juga dengan permainan bassnya, itu yang aku lihat. Lo nggak ada ini mas, keinginan pengen menuangkan ini dalam bentuk yang bisa kita baca tulisan? Ya, sebenarnya udah gua mau lakukan itu mungkin 10 tahun lalu ya. Sudah mulai? Berhenti. Nah ini mau mulai lagi di awal tahun ini. Buku kan? Iya. Jadi lo akan storytelling situ tentang you and your life and biografi the bass. Pokoknya. Yang nulis sendiri apa ada ghostwriter? Ada yang ghostwriternya. Oh seru. Berarti kita tunggu 2025. Target nggak mau pressure. Target nggak ada. Jadi kalau aku mau cerita, jadi perjalanan musikku tuh di peak-peaknya tuh di 2012 lah gitu. Nah ya setelah aku mau nggak industri kan 2010 tuh aku udah mulai itu nggak tahu ya ada apa rasa gitu kok gue gini-gini aja sih apa main gini-gini di aja industri. Artinya kan cuma make money gitu kan, cari uang aja. Terus buat gue sendiri gitu. Gue tuh pengen hidup tuh bermanfaat kan gitu. Jadi begitu itu berhenti, aku nggak terima tuh ngiringin penyanyi, nggak mau main di TV. Terus aku cuma maunya ngajar atau rekaman yang bisa di rumah gitu. Kalau rekaman masih aman lah, ngiringin penyanyi, tapi di rekaman nggak di TV. Nah, karena Consent Feels Free, terus akhirnya rilis kan album di 2010. Album Feels Free ya? Yang nggak ada yang beli juga, nggak ada yang tahu Indro Hardjodikoro siapa. Untungnya ada Halmahera, ada namaku di situ kan, ada industrinya. Masih kebantu lah, tapi tetap aja kan instrumen, nggak ada penyanyi. Tetap aku bikin lagi besok, tahun berikutnya aku bikin lagi. Aku bikin The Fingers Band sama Sadu, sama Fajar, sama Nisa tadinya nih bassnya. Tapi akhirnya yang kena cuma sama Fajar, aku bassnya 2, drumnya Eca, sama Sumantri. Iya, terus keyboardnya Gomez. Terus aku waktu bikin lagu, bilang aku ngomong sama Allah, ya Allah, saya pengen dong tur pakai lagu ini gitu. Jadi aku tur tuh pakai benderanya namaku gitu. Jadilah lagu Andong itu. Lagu Andong akhirnya menang AMI Award 2011 lagu terbaik. Terus di tahun itu juga
Naya kan yang dulu temennya Naya di Melbourne tuh jadi ini di Rusia, telepon. Nay. Orang konjen? Iya, Jimmy. Nay, ada band nggak? Ini mau ada jazz festival nih di Saint Petersburg. Dwiki deh gitu. Dwiki waktu itu lagi main di Eropa. Topati lagi main sama Simak Dialog kalau nggak salah di Amerika deh. Terus nggak ada om, udah pada habis nih. Ada bandnya Mas Indro nih gitu. Iseng Naya. Ya udah deh kirim gitu. The Fingers kan. Padahal albumnya belum jadi tapi udah jadi datanya, belum rilis. Aku kirim lagu-lagunya terus datanya, CP-nya. Seneng Rusianya. Terus seneng. Terus oh ya udah diwawancara aku langsung sama Rusianya tapi by phone waktu itu. Nah, dia tuh ngundang tapi nggak ngasih flight. Cuma di sana digaji, makan sama. Jadi harus mikirin transportasi dan visa. Flightnya gimana? Aku berdua Naya ke Budpar waktu itu. Terus waduh terlalu mepet. Aku akhirnya jalan ke Jarum waktu itu. Jarum, aduh ini terlalu mepet, tahun depan deh gitu. Dia janji. Nggak ada, udah bingung. Ya udah deh nggak jadi nih Mi, kamu ngomong ke Naya kan. Fajar akhirnya, Mas berapa sih gitu. Bokapnya Fajar ternyata kan PLN direksi. Gue minjem sama bokap aja ya gitu. Oh gitu Jar, iya deh gitu. Akhirnya dipinjemin sama bapaknya Fajar. Buat beli tiket. Terbang lah kita. Ya nggak tahu apa-apa itu. Pur mendarat. Terus, wih, Rusia. Sama Eca waktu itu. Kita main tuh di prime time. Mereka seneng karena mereka janji waktu telepon itu kalau kalian konsernya bagus, saya bikinin tour di sini berapa kota gitu kata panitianya. Ternyata kita di prime time dan antusias penonton banyak dan Saint Petersburg lagi. Iya, terindah itu. Iya. Kota terindah. Nah, terus si itu panitianya ngomong, "Gimana kalau tahun depan kita undang lagi?" Wah, gitu penontonnya. Jadilah tahun depannya pas winter. Pas salju, iya diundang lagi. Astaga. Dan waktu itu pun Naya punya koneksi tuh sama Leonya itunya Pujana atau Fatih itu yang orang Amerika. Pas di Rusia ada linknya Leo nih orang yang bikin acara festival musik. Munjun Record. Naya langsung hubungin ini orang ini. Jadi kita main waktu itu nggak di St. Peters aja. Berapa kota udah di Dubna karena ini. Jadi lu yang mainnya, Mbak Naya ini hustle ya, nyari kemana gitu ya? Selalu gitu. Nah tahun berikutnya diundang pas winter, pas salju. Itu aku ngajak Dira Sugandi yang nyanyi. Itu pun juga nggak satu kota, udah dibikinin tour lah sama mereka. Tahun berikutnya Indonesia bikin acara di sana. Jadi 3 kali aku ke Rusia waktu itu. Sampai akhirnya setelah tahun berikutnya lagi baru tur yang ke Eropa Timur, ke Serbia, ke Bulgaria, ke satu lagi Rumania. Nah, itu perjalanan The Fingers tuh akhirnya bener dikabulkan. Diijabah dong. Iya. Sama Allah doa lo kan berarti tur bener itu. Ya ampun, sampai capek kan, tapi nggak boleh ngeluh kan. Iya. Terima kasih ya Allah. Ya ampun, itu senengnya pakai namaku kan, berarti kan Indro Harjadikara. Iya. Karyamu ada internationally. Udah sana, Bukan lagi si Indro yang orang kenal, emang si duitnya banyak mainnya di mana-mana, tapi karyamu sudah mengudara ya sampai ke Rusia. Wow. Memang titik awalnya memang nggak punya duit dulu tuh, karena kan nyetop. Dan harus ngerem dulu ya dari yang biasa ngasih makan. Iya. Enak nih duit tiap minggu. Ini ya ngerem, aku tiap minggu dapet itu kan zaman Idol segala kan, aku semua yang main. Kurang lah ya pokoknya duit ya. Tapi emang harus kurang dulu kayaknya baru bisa berkarya ya. Sampai beli rumah lagi waktu itu. Wow. Ada rumah di Sentul tuh sampai beli rumah lagi waktu zaman itu. Berarti dari itu rumah itu ya berarti dari session player kan? Iya.
Tapi ketika mau berkarya dibutuhkan Itu, Bu. satu pengorbanan yang Ya, beda lagi ya. Harus ada titik awal ya. Jadi titik sampai sini cep. Ini kan udah habis nih. Ya, ini kan kalau kita itu ada apa ya? Hukumnya kan. Jadi kalau ini harus kosong baru bisa keisi. Baru ini iya, ini makanya mengembang. jangan ngeluber-ngeluber. Iya. Jadi harus dikosongin dulu. Baru diisi yang baru gitu. Iya. Biasanya gitu. Iya. Maaf ya, gue karena lu ngomong gitu gue langsung berpikir soal cara kerja ini flush. Oh, iya. Ya kan, kosongin dulu airnya, naik lagi kan balonnya, bener Iya. gak sih? Dengan air baru, Iya. gitu kan ya. Dengan- Jadi berkat iya, baru, dengan musim baru, semuanya Betul. baru. Wah, ini berarti bakal ada di buku ya? Lu bakal ceritain soal Iya, itu iya. ya? Berarti kita tunggu ya nanti bukunya Mas Indro, karena aku juga pengen membaca dan melihat storytellingnya ketika sudah dalam bentuk lisan. Speaking of buku, kita kasih buku dong. Oh, oke. Baru keluar udah tahun lalu ya, sekarang 2025. Hati yang gembira adalah obat, untuk edisi Si Paling Overthinking. Nah, Oh, jadi silakan dinikmati, semoga bisa bermanfaat bukunya. Guys, ini benar banget nih. Tapi orang biasa bilang, alah paling cuma omongan doang. Enggak, ini paling bener. Ketika kita gembira, itu penyakit minggir. Penyakit minggir, kemudian rezeki datang. Ya. Karena rezeki itu ketika hati kita tuh gembira. Makanya orang sedekah paling nggak punya duit kan suruh senyum. Iya ya, kalau nggak punya uang ya. Kalau kita nggak bisa ngasih apa-apa, ini nih, Iya, kasih senyum. itu sebenarnya ngobatin kita sendiri, bukan orang lain. Itu efek aja kalau orang lain tuh jadi ikut senyum. Tapi kita senyum ini, walaupun dipaksa, itu udah ngobatin kita sebenarnya. Iya. Melemaskan ya jadinya ya. Jadi buat ngusir-ngusir kepahitan begitulah ya Karena kira-kira. nggak tahu ya, kalau orang yang nggak pernah senyum, pasti rezekinya Seret ya. Jangan judes ya. iya, Jangan kalau judes. bentuknya aja gini, kalau ini kan kalau air hujan ke sana. Oh iya. Kalau bentuk talang senyum kan gini, ke tampung. Iya juga, iya benar-benar. Itu udah paling, hujan kan rezeki. Iya, Air kan, air, air itu kan lambang hidup. lambang hidup ya. Hidup. Terima kasih ya Mas Indro hari ini untuk Sama-sama. ceritanya dari hulu ke hilir. Iya, sama-sama. Sampai ke selokan tadi ya, kita cerita sampai ke situ. Iya. dan tidak berubah Mas Indro yang aku kenal dari dulu sampai dengan hari ini, cara bercandanya, cara menceritakan, dan walaupun kayaknya chill, sebenarnya orangnya dalam, dem seperti bunyi bassnya. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih juga sudah menceritakan kepada kami bahwa ya dalam hidup ini, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Sampai berjumpa lagi di episode Sofina Talks yang lainnya. Sementara waktu, jangan lupa, you are loved. Dah. Dah. Terima kasih. Banyak ya? Iya banyak loh.